Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwana fi din a'azakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan dari tafsir Ibnu Katsir, tepatnya pada tafsir surah Al-Falaq. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta dan pengatur al-falaq, waktu subuh, dari kejelekan nafatsat fil 'uqad, yakni tukang-tukang sihir yang biasa membacakan mantra-mantranya kemudian ditiupkan ke bukhul-bukhul, ke simpul-simpul tali yang mereka buat sebagai sarana untuk mensihir. Qala Mujahid wa Ikrimah wal Hasan wa Qatadah wa Dhahhak, ditafsirkan oleh Mujahid, Ikrimah, Al-Hasan Al-Basri, Qatadah, Ibnu Mazahim, Ad-Dhahhak, semuanya mengatakan yakni as-sawahir. Nafasat yakni as-sawahir. Makna nafasat adalah tukang-tukang sihir. Makna nafasat sekali lagi adalah tukang-tukang sihir. Qala Mujahid melanjutkan perkataannya, idza raqaina wa nafatsna fil 'uqad, yaitu apabila membaca jambi-jambinya, membaca mantra-mantranya, wa nafatsna fil 'uqad, dan meniupkannya, menyemburkannya ke simpul-simpul tali sebagai sarana bagi mereka untuk mensihir. Ya, sebelum kita lanjutkan, di antara akidah ahli sunnah adalah percaya wujudnya sihir. Bukan percaya sihir, tetapi percaya wujudnya, adanya sihir. Tetapi kita percaya bahwasanya yang memberikan manfaat dan mudarat adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mentakdirkan sihir itu menimpa seseorang, tentunya Allah takdirkan dengan hikmahnya. Tetapi takdir Allah, iradah Allah itu ada dua, kauniyah dan syar'iyah. Iradah syar'iyah adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan secara syar'i, yang Allah cintai, yang Allah ridai. Kemudian keinginan Allah yang pasti terjadi dari sisi penciptaan saja, pentakdiran saja, dari sisi pembentukan sesuatu, terjadinya sesuatu, maka ini tidak menunjukkan Allah ridha atau Allah mencintainya, tetapi hanya menunjukkan Allah menciptakannya. Bahkan terkadang atau banyak hal, perkara-perkara yang Allah takdirkan terjadi dengan sihir ataupun dengan kemaksiatan yang ada, itu Allah Subhanahu wa taala murka terhadapnya. Tetapi semuanya Allah takdirkan dengan hikmahnya. Qala Ibnu Jarir, berkata al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, haddatsana Ibnu
Ibnu Abdul A'la qala haddatsana Ibnu Thawr an Ma'mar an Ibnu Tawus an abihi. Dari Tawus. Qala beliau mengatakan, "Ma min syai'in aqrabu ila syirki min ruqyatil hayyati wal majanin." Tidaklah sesuatu yang paling dekat kepada kesyirikan dibandingkan jampi-jampi yang dibacakan oleh keumuman masyarakat untuk menyembuhkan dari gigitan ular atau patokan ular wal majanin, dan juga mantra-mantra yang biasa dibacakan untuk menyembuhkan orang-orang yang gila. Dikarenakan ruqyah yang syar'i cuma dari Al-Qur'an. Adapun yang lainnya yang kebanyakan ada di masyarakat justru mendekatkan kepada kesyirikan. Padahal semuanya itu adalah ujian, ya ikhwan fillah azakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah idza arada bi 'abdihi manzilatan 'aliyatan," kama qala sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah apabila menginginkan pada hamba itu kedudukan yang tinggi, walam yablughu 'amaluh, dan rupanya amalan yang dilakukan oleh Bani Adam tadi tidak mencapai kedudukan tinggi tadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan penyakit dan musibah. Hatta yasbira, sampai dia bersabar. Malam selama dia dalam riwayat At-Tabrani, selama dia tidak ayyarfa'ani min khairillah, meminta untuk disembuhkan dari selain Allah. Jadi ketika seseorang karena pengen sembuh kemudian datang ke dukun, datang ke orang yang katanya pinter, maka justru hal tersebut telah menggugurkan pahala dan menggugurkan apa-apa yang seharusnya dia dapatkan dari keutamaan ketika merasakan sakit. Bahkan justru dia mendapatkan dosa yang sangat besar. Datang kepada dukun, datang saja itu sudah tertolak salatnya 40 hari 40 malam. Sebagaimana Rasulullah sabdakan, "Man ata 'arrafan fasa'alahu an syai'in fasadaqahu bima yaqul lam tuqbal salatuhu 40 yawman." Barang siapa yang datang ke dukun, paranormal, tukang ramal, kemudian dia bertanya sesuatu kepadanya, dia percaya, maka salatnya tidak akan diterima selama 40 hari 40 malam. Dalam riwayat lain, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Dalam riwayat lain, orang tersebut telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sekali-kali hanya karena sakit, hanya karena kehilangan sepeda, kehilangan barang, kemudian datang ke tukang ramal, tukang tebak, walaupun berseragam seperti seragam yang kita pakai ini. Walaupun memakai jubah, memakai sorban, memakai mungkin bawa tasbih, lafaz-lafaznya pakai Al-Fatihah, pakai Al-Quran, tetapi kemudian jambi-jambinya membatalkan apa yang dia baca dari Al-Quran tadi. Ada pernah seseorang bertanya kepada kita, diberikan amalan agar supaya dia dagangannya laris. Maka dia disuruh untuk mengamalkan membaca, kalau tidak salah surat Al-Ikhlas 1000 kali. Baca semalam, tetapi kemudian dibatalkan dengan ucapan syirik setelahnya. Jadi surat Al-Ikhlas yang merupakan surat tauhid dibatalkan dengan ucapan yang terakhir, ucapan yang terakhir yaitu ucapan na'udzubillah min dzalik, mengucapkan sesuatu hal-hal yang bermakna kekufuran. Dan mungkin kalau kita sampaikan ini kurang pantas, tetapi mungkin bisa dipahami. Ucapan-ucapan tersebut terkadang tidak dipahami oleh bahasa kita. Mantra-mantranya tidak dipahami oleh bahasa kita. Di kejadian yang lain pernah ada seorang yang dia terasa diganggu, wallahu taala a'lam, diganggu oleh apa? Datang ke orang yang katanya pintar, diberi suatu tulisan. Tulisannya
menggunakan huruf hijaiyah. Disuruh dibaca 70.000 kali, 7.000 kali. Maka dia datang kepada kita dan bertanya, apa ini? Tetapi sebelum datang ke kita, itu titip ke seseorang ikhwah. Ya. Ikhwah ini akhirnya membaca tulisan tadi, rajah tadi. Maka ketika malamnya dia tidak bisa tidur, seperti ada yang mengganggu. Ya, seperti ada yang datang di hadapan dia. Akhirnya pagi-pagi dia datang ke kita, bercerita, maka segera ya kita menasihati untuk banyak-banyak berlindung kepada Allah, untuk membaca ayat-ayat ruqyah, dan dibakar itu tulisan-tulisan rajah. Biasanya rajah tersebut susunan hijaiyah tetapi tidak bermakna. Kita orang yang pernah belajar bahasa Arab itu akan paham ini bahasa Arab, ini bukan. Walaupun kita tidak paham artinya, tapi wazannya, timbangan katanya itu tidak bisa dibohongi yang namanya orang Arab itu. Timbangan kata, pengucapannya, huruf-hurufnya itu sangat jelas. Sehingga kalau ada sesuatu yang aneh, kita heran. Ini bukan bahasa Arab. Walaupun diharakati. Maka ikhwan fillah azakumullahu jami'an, biasanya mungkin angka 4 terbalik, angka 3 terbalik dibuat kotak-kotak. Atau terkadang ya seperti kaligrafi, tetapi gambarnya gambar semar atau gambar apa gitu. Dimana kita tidak bisa membacanya. Apa sih itu tulisannya? Katanya ayat kursi. Setelah diteliti, rupanya ada tulisan-tulisan yang ya merupakan tambahan-tambahan yang itu katanya menghiasi, tetapi setelah kita perhatikan itu merubah makna. Seberbahaya ikhwan fillah azakumullah. Maka harus diperhatikan. Apabila kita dapati dalam rumah-rumah kita ada rajah-rajah yang ditanam, yang digantung, yang ditempel, maka segera musnahkan rajah tersebut dan bacakanlah ayat-ayat ruqyah. Wa bil hadits al-akhar, dalam hadis yang lain, anna Jibril jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, bahwasanya malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ishtakaita ya Muhammad, apakah engkau merasa sakit wahai Nabi Muhammad?" Faqala, "Na'am, iya, aku merasa sakit." Faqala, maka malaikat Jibril mengatakan, yaitu berdoa, "Bismillahi arqika." Bismillah, dengan menyebut nama Allah, aku meruqyahmu. Min kulli da'in yu'dzika, dari seluruh ya penyakit-penyakit yang menyakitimu. Wa min syarri kulli hasidin wa 'ainin, dan dari kejelekan seluruh orang-orang yang hasad, dan dari kejelekan penyakit-penyakit ain. Ya, penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata yang hasad. Jika kita benci terhadap seseorang kemudian memandangnya dengan pandangan kebencian, itu akan memudaratkan orang yang dipandang. Bisa jatuh, bisa sakit, atau bahkan bisa meninggal dunia. Demikian pula jika kita memandang seseorang dengan pandangan cinta, dengan kecintaan yang sangat, atau kecintaan yang tidak disebutkan nama Allah ketika melihatnya. Melihat anak kecil biasanya, oh lucu banget, tetapi tidak pernah menyebut Masya Allah, Subhanallah, hanya disebut lucu saja. Maka dikatakan oleh para ulama bisa menyebabkan penyakit ain, penyakit pandangan mata. Dan ini, penyakit ini tidak bisa dideteksi oleh dokter. Ya, tidak bisa. Allahu yashfik, semoga Allah menyembuhkanmu. Yaitu ini hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Doa yang perlu kita hafal, Bismillahi arqika min kulli da'in yu'dzika wa min syarri kulli hasidin wa 'ainin Allahu yashfika. Ini doa untuk meruqyah. Ketika kita bacakan Al-Qur'an, kemudian kita selingi dengan doa ini. Wa la'alla hadza kana min syakwahu 'alaihi salam hina suhira. Dan dimungkinkan keluhan yang beliau rasakan ini adalah keluhan yang dirasakan ketika beliau terkena sihir, karena beliau pernah disihir.
Thumma afahu Allah Ta'ala wa syafahu. Kemudian Allah hilangkan sakitnya, Allah obati sihirnya. Wa radda kaidas sahara al-hussad minal yahud fi ru'usihim. Dan Allah kembalikan tipu daya sihir orang-orang hasad dari kalangan Yahudi ke kepala-kepala mereka. Wa ja'ala tadmirihim fi tadbirihim. Maka Allah jadikan mereka binasa, mereka hancur. Wa fadhahum, dan Allah porak-porandakan rencana-rencana mereka untuk mensihir Nabi Muhammad. Walakin ma'ahada, tetapi bersamaan dengan ini, lam yu'adibhu Rasulullah yawman min ad-dahr bal kafallah wa syafa wa afa. Tetapi perlu diperhatikan bahwasanya Rasulullah itu tidak terlalu lama, tidak terus-menerus. Bahkan Allah Subhanahu wa taala obati dan Allah hilangkan sihir dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad secara lengkap tentang kisah Rasulullah disihir. Kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disihir diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Beliau mengatakan, haddatsana Abu Muawiyah qala haddatsana Al-A'mash an Yazid bin Hibban an Zaid bin Arqam qala, dari Zaid bin Arqam beliau mengatakan, sahara Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun minal yahudi. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam disihir, dijampi-jampi, diguna-guna oleh seseorang dari orang Yahudi. Fashtaka lidzalika ayyaman. Ketika itu Rasulullah SAW mengeluhkan rasa sakit beberapa hari. Qala faja'ahu Jibril. Maka suatu ketika datanglah malaikat Jibril. Faqala, dan mengatakan, inna rajulan minal yahud saharaka. Sesungguhnya seseorang dari kalangan Yahudi mensihirmu. Haqadalaka uqadan fi bi'ri kadza wa kadza. Di mana dia membuat simpul-simpul tali-tali untuk mensihir, diletakkan di sumur ini dan sumur itu. Fa arsala ilaiha may yaji'u biha. Maka diutuslah malaikat untuk mendatangi sumur-sumur tersebut. Fa ba'atha Rasulullah aliyan fastakhrajaha faja'ahu. Maka ketika itu juga Rasulullah mengutus Ali bin Abi Thalib. Maka Ali bin Abi Thalib berhasil mengeluarkan alat-alat sihir tadi, dari sumur tadi. Faja'ahu biha fahallalaha. Kemudian Ali bin Abi Thalib membawa buhul-buhul atau tali-tali yang digunakan untuk mensihir Nabi, didatangkan kepada Nabi. Fahallalaha. Kemudian simpul-simpulnya itu dilepas. Simpul-simpulnya dilepas. Ini untuk mengobati sihir yang ada simpul-simpulnya dilepas. Qala faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka'annama nashita min al-iqal. Maka ketika tali-tali itu dilepas, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi berbaring sakit tiba-tiba berdiri dan seolah-olah telah terbebas dari ikatan-ikatan. Seolah-olah terbebas dari sebuah ikatan yang sebelumnya seperti diikat, sakit. Tapi ketika ikatan-ikatan sihir tadi dibuka, diruqyah, maka Rasulullah tiba-tiba bangun seolah-olah terlepas dari kerangkeng-kerangkeng atau tali-tali. Kemudian fama dzakara dzalika lil yahud wa la ra'ahu fi wajhi qad hatta mata. Dan setelah itu Rasulullah tidak menceritakan Yahudi siapa itu. Dan saya, yaitu Zaid bin Arqam, tidak pernah melihatnya sampai meninggal dunia. Belum pernah melihat orangnya itu siapa. Ini dalam riwayat Zaid bin Arqam tidak mengetahui orang Yahudinya bernama siapa. Dan diriwayatkan oleh An-Nasa'i an Hannad an Abi Muawiyah Muhammad bin Hasim Al-Dharir. Dan diriwayatkan pula oleh An-Nasa'i dari Hannad dari Abi Muawiyah Muhammad bin Hasim Al-Dharir.
Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala mengatakan dalam kitab Tib min Sahihi, dalam kitab obat-obatan dalam Sahih Al-Bukhari. Jadi Sahih Bukhari itu ada beberapa kitab. Jadi kitab Jami'us Sahih terdiri dari beberapa kitab. Ya, ada Kitabul Iman, ada Kitabus Shalah, ada salah satunya adalah Kitabut Tib, kitab obat-obatan, ya, pengobatan. Kemudian di bawah kitab tersebut ada bab-bab masing-masing. Nah, dalam Kitabut Tib, dalam Sahih Al-Bukhari, beliau mengatakan haddatsana Abdullah bin Muhammad qala sami'tu Sufyan ibn Uyainah yaqul. Aku telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad. Beliau mengatakan aku telah mendengar Sufyan ibn Uyainah mengatakan awwalu man haddatsana bihi Ibnu Jurayj. Pertama kali yang menceritakan kepada kami dengan hadis ini yang akan kita bacakan adalah Ibnu Jurayj. Yaqul, dia mengatakan haddatsani alu Urwah an Urwah. Telah menceritakan kepadaku keluarga Urwah dari Urwah. Fasa'altu Hisyaman anhu, dan aku bertanya mengenai Hisyam tentang hal tersebut. Fahaddatsana an abi, maka Hisyam ini menceritakan dari ayahnya yaitu Hisyam ibn Urwah. Ana Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kaum mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suhira hatta kana yara annahu ya'ti an-nisaa wa la ya'tihinna. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah disihir sampai seolah-olah beliau telah mendatangi, telah menggilir istrinya padahal belum menggilir istrinya. Karena beliau memiliki beberapa istri, ya, satu hari di yang pertama, kemudian yang kedua dan seterusnya digilir. Fatadaruha kal mu'allaq seperti dalam ayat. Maka gilirlah istri-istri tersebut seperti cincin. Jadi kalau bagi umatnya maksimal 4. Jika istrinya 4 bagi digilir. Jika satu harian, istri pertama hari Senin, kedua Selasa, ketiga Rabu, keempat Kamis, maka berputar pada hari Jumat ke istri yang pertama lagi dan seterusnya. Ini kebiasaan Rasulullah SAW. Tetapi ketika disihir, seolah-olah beliau sudah mendatangi istrinya pada hari-hari jatah mereka, tapi belum. Dan sebelum kita lanjutkan, sihir yang tertua dan paling berbahaya adalah sihir untuk memisahkan suami istri. Seperti dikatakan dalam surat Al-Baqarah, "Wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman." Tidakkah kalian mengikuti kisah yang terjadi pada kerajaan Nabi Sulaiman, apa yang dibisikkan, apa yang diaku-aku oleh syaitan mengatasnamakan kerajaan Nabi Sulaiman? Wa maka kafara Sulaiman, dan Nabi Sulaiman tidak kafir, seorang nabi yang saleh. Apa maksudnya? Walakinna syayatina kafaru, akan tetapi syaitan itu yang kafir, yu'allimuna an-nas as-sihr, yang mengajarkan kepada manusia sihir. Maksudnya apa di sini? Orang yang belajar ilmu sihir senantiasa mengatasnamakan Nabi Sulaiman. Kita lihat orang-orang yang memiliki ilmu-ilmu sihir, biasanya ini cincin, ya, batu akiknya dari batunya kerajaan Sulaiman. Ini tasbih, ya, mata tasbihnya ini dari tongkatnya Nabi Sulaiman. Ini mantra ini ditemukan di petinya Nabi Sulaiman ketika meninggal dunia. Sorban ini sorbannya Nabi Sulaiman. Sampai terus serba dinisbahkan kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, ini Raja Sulaiman, ini cincin Sulaiman, ini cik-cik Sulaiman, dan seterusnya. Serba seperti itu. Bisa dilihat dalam, dulu ketika saya belum mengenal manhaj ini, pernah membaca sebuah buku yang cukup aneh. Kalau nggak salah namanya Mujarobat. Ya, pernah dengar? Mujarobat.
dipinjamkan sama salah satu teman. Aneh ini sih bukunya. Kenapa? Barang siapa yang pengen begini, tulislah rajah begini. Ini dulu Nabi Sulaiman apabila mau begini, begini. Kita bingung bacanya. Gak ada qala Allah, gak ada qala Rasul. Aneh. Kalau pengen ya tidak, sawahnya tidak kena hama, tulislah ini. Kemudian ditanamkan di pojok-pojoknya, kemudian dan seterusnya. Ini kitab yang cukup aneh. Dan ketika itu akalnya masih sehat alhamdulillah. Ya, nggak percaya. Masa kayak gitu sih? Ya, nggak percaya. Karena nggak ada dalil, nggak ada ayat, nggak ada hadis. Ya, hanya ini dulu Nabi Sulaiman begitu, ini dulu. Wallahu taala a'lam. Tetapi rupanya itu adalah kesyirikan-kesyirikan yang ada. Ya. Apa bentuk daripada yang dipelajari oleh Yahudi dari syaitan ketika itu? Apa itu? Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i waz-zawji, yaitu sihir yang digunakan untuk memisahkan sepasang suami istri. Jadi supaya suami benci sama istri, istri benci sama suami. Ini sihir pertama dalam sejarah dunia. Sihir tertua dan paling berbahaya ini. Dan jambi-jambinya paling banyak, paling beraneka ragam. Dan senantiasa biasanya ini dulu Nabi Sulaiman begini, ini dulu dan seterusnya. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, sihir yang disihirkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sihir yang tertua, sihir yang paling berbahaya, yaitu sihir untuk memisahkan suami dari istri, istri dari suami. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seolah-olah sudah menggilir istrinya, padahal belum. Dan ini sangat berbahaya bagi kelanggengan sebuah rumah tangga. Sangat berbahaya. Maka Sufyan, ya, Ibnu Uyainah, perawi hadis ini mengatakan, wa hadza ashaddu ma yakunu minas sihr. Idza kana kadza. Ini adalah sihir yang paling dahsyat, yang paling susah untuk hilangnya, yaitu sihir menghayalkan sesuatu seolah-olah terjadi. Menghayalkan sesuatu seolah-olah terjadi. Yang digunakan untuk apa? Untuk memisahkan suami istri. Sangat berbahaya. Ya. Dan kemudian dipelajari berikutnya sihir, dikatakan oleh sebagian ulama, kebalikannya. Sihir untuk apa? Memelet seorang wanita atau wanita memelet seorang pria. Kalau bahasa Jawanya itu ilmu pengasihan, supaya dikasihi, supaya disayangi. Itu adalah jenis sihir yang kedua yang dipelajari perkembangan dari setelah memisahkan suami istri. Maka cara ampuh juga untuk memisahkan suami istri dipelet itu, supaya cinta dengan wanita lain, supaya cinta dengan pria lain. Dan inilah yang terjadi, ikhwan fillah azakumullah, walaupun dinamakan dengan ilmu apa saja, ketika rupanya seperti itu, ya itulah yang namanya sihir. Itulah yang namanya sihir. Dan caranya biasanya aneh-aneh. Tulislah Al-Fatihah dalam sebuah kertas, kemudian bacalah tanpa nafas. Bisa dibaca tanpa nafas, ya hurufnya salah. Salah, pasti salah. Kenapa? Yang namanya huruf-huruf hijaiyah itu ada yang hamash, ada yang syiddah, ada yang jahr, ada yang rakhawah, dan seterusnya. Ada yang mengeluarkan nafas, ada yang tidak mengeluarkan nafas. Kalau tanpa mengeluarkan nafas, nanti lafaznya bagaimana? Mau mengucapkan fa kan keluar nafas, nggak bisa. Ya. Nah, makanya jangan tertipu. Loh, ini kan kita disuruh membaca An-Nas. Wallahi kalau tanpa nafas gak bisa itu. Qul a'udzu birabbin, gak bisa nafas. Qul a'udzu birabbin nas. Makanya jangan tertipu. Walaupun yang dibaca adalah sepertinya Al-Quran, tetapi rupanya tidak boleh bernafas, ya gak bisa membaca. Atau terkadang tulislah di dalam secari kertas, kemudian dibakar, taruh di air minum, kemudian diminum. Ini ada yang seperti itu. Ya subhanallah, ada saja.
Ada-ada saja. Atau ayat kursi ditulis di dalam secari kertas, kainnya hijau, kemudian dijahit sebagai sabuknya dipakai. Ayat kursi dipakai di perut. Saya subhanallah, ini melecehkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dikisahkan oleh sebagian ulama, dulu ada tukang sihir. Awalnya dengan Al-Qur'an, awalnya dengan hadis, seolah-olah dengan itu. Tetapi ketika dia mau ke tingkat yang paling tinggi, syaratnya adalah menginjak Al-Qur'an dan Sahih Bukhari ketika buang hajat. Nauzubillah min dzalik. Dan itu diketahui ketika dia mau meninggal dunia, mau mengajarkan kepada muridnya ilmu tingkatan sihir yang tertinggi. Kalau mau buang hajat, kaki kanan menginjak Al-Quran, kaki kiri menginjak Sahih Al-Bukhari. Na'udzubillah min dzalik. Ini ada. Hanya terjadi yang seperti ini. Atau caranya puasa. Gak ada puasa yang lebih dari 30 hari, itu gak ada. Walaupun kita nazar, kita mau puasa 40 hari, gak boleh. Gak boleh. Kenapa? Ya maksimal puasa yang berturut-turut itu 40 hari. Dia bernazar untuk puasa 40 hari berturut-turut, gak boleh. Ini puasa mateni geni. Gak boleh yang seperti ini. Apalagi sama sekali gak boleh makan kecuali singkong. Ada yang gak boleh makan kecuali nasi putih. Dan seterusnya, cara-cara yang aneh tetapi dinamakan puasa. Ya. Hati-hati ikhwan fillah azakumullah. Faqala, kemudian perawi mengatakan lagi. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ya Aisyah, a'alimti anna Allah qad aftani fi ma istaftaituhu fi." Wahai Aisyah, ketahuilah bahwasanya Allah telah memberitahu kepadaku apa yang aku ingin tahu. Atani rajulan, datang kepadaku dua orang laki-laki, yaitu malaikat yang menjelma menjadi dua orang laki-laki. Faqa'ada ahaduhuma 'inda ra'si. Maka salah satu dari dua malaikat tadi yang menjelma menjadi manusia duduk di sisi kepala beliau. Ini kalau meruqyah, siapkan dua orang. Satu duduk di sisi kepala. Wal akhar 'inda rijli, dan satunya di sisi kaki. Faqala alladhi 'inda ra'si, maka berkatalah yang di sisi kepalaku kepada yang di sisi kakiku. Ma balar rajul, apa yang menimpa pria ini, yaitu Nabi Muhammad. Qala madbub, ya, Nabi madbub, tersihir. Wa man tabbahu, siapa yang mensihirnya? Qala, maka satunya mengatakan Labid ibnu A'sam. Ya, yang mensihirnya adalah Labid ibnu A'sam, rajulun min Bani Zuraik, halifil Yahud. Seseorang dari Bani Zuraik, ya, sekutunya Yahudi. Yang memerintahkan adalah Yahudi. Dalam riwayat lain, dia Yahudi. Kana munafiqan, dia seorang munafik. Ya, berpura-pura Islam, tetapi dia adalah seorang Yahudi yang bertujuan ingin memudaratkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala wa fima, di mana itu? Dengan apa itu? Mensihirnya dengan apa? Karena yang namanya sihir itu ada alatnya. Maka satunya mengatakan fi musyatin wa musyaqatin. Ya, Rasulullah disihir dengan helaian-helaian rambut beliau dan sisirnya. Jadi memang seperti orang dulu itu mengatakan, kalau sisiran rambutnya hati-hati, disimpan, jangan dibuang sembarangan. Ya mungkin maksudnya ini. Karena memang rambut dan sisir yang biasa kita pakai adalah alat yang paling ampuh untuk digunakan untuk mensihir. Alat yang paling ampuh digunakan untuk mensihir. Qala wa aina? Di mana? Qala fi juhfi tal'ati dzakarin tahta ra'ufah fi bi'ri Darwan. Yaitu
dibuat simpul-simpul tali-tali di mayang dari korma jantan, yang muda, mayangnya atau apa? Serbuk sari ya. Yang diletakkan di bawah batu ra'unah. Batu ra'unah itu biasanya kalau orang Arab sumurnya besar-besar ya. Sumurnya besar, ada tangga yang ke bawah, di tengah-tengah itu ada batu yang menonjol. Itu namanya ra'unah. Ya. Sihirnya ditaruh di bawah batu tadi, di tengah-tengah sumur. Fi bi'ri Zarwan, di sumur Zarwan. Khalat fa'atan Nabi al-bi'ra. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi sumur tersebut hatta stakhrajahu, sampai berhasil dikeluarkan alat sihirnya. Faqala, dan Rasul mengatakan, hadhil bi'rul lati urituha, sumur yang diperlihatkan kepadaku ini, wa ka'anna ma'aha nuqa'atul hina, seolah-olah warna airnya itu nuqa'atul hina. Bisa diartikan seperti pacar yang biasa digunakan untuk berpacar itu kalau wanita. Atau nuqa'atul hina itu ludah dari biasa orang, apa itu namanya? Kalau bahasa Jawanya menginang begitu. Apa itu bahasa? Apa? Kalau bahasa Indonesia yang baik, yang benar apa ini? Kalau bahasa Brebesnya itu menginang, nyirih atau apa itu namanya? Nyirih ya? Atau apa itu? Kalau orang dulu biasanya nyirih, nanti mulutnya kan merah. Nah, ludahnya itu warna merah. Nah itu seperti itu. Dan hampir sama rupanya antara pacar dan warna ludah daripada kinangan tadi. Merah, seperti darah. Wa ka'anna nahlaha ru'usus syayatin. Dan aku melihat ya kurmanya tadi itu seperti kepala-kepala setan. Seperti kepala-kepala syaitan. Qala fastukhrija, maka dikeluarkan alat-alat sihir tadi. Qalat, maka Rasulullah maka Aisyah mengatakan, fakultu, katakan, afala, kenapa ya Rasul? Ai tanasyarta, kenapa engkau tidak nusyur, membalas, dibalaskan, sihirnya dikembalikan gitu. Ada istilah nusyur itu mengembalikan sihir. Jadi kalau kita disihir, kebiasaan orang jahiliyah dulu itu mengundang tukang sihir lagi untuk mengambil dan kembalikan kepada yang mensihirnya. Maka dalam Islam tidak seperti itu. Kita ruqyah, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan mengembalikan tipu daya sihir tersebut. Amma Allah faqad syafani, Allah telah mengobatiku. Wa akrahu an uthira ala ahadin minan nasi syarra, dan aku tidak suka untuk membuat seseorang itu atau membekas pada seseorang itu sebuah kejelekan. Tidak mau dikembalikan sihir tersebut. Ya. Ini adalah satu pelajaran bagi kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi yang maksum, terjaga, bisa disihir. Tetapi ini tidak mempengaruhi wahyu, tidak mempengaruhi syariat, hanya mempengaruhi tadi. Ya. Ini tidak mempengaruhi syariat. Dan kemudian kita harus berhati-hati. Sihir itu ada alat-alatnya. Di antaranya rambut, di antaranya sisir yang biasa kita gunakan. Di antaranya simpul-simpul. Dan ini adalah cara-cara untuk mengetahui sihir. Kita sakit dengan sakit yang tidak normal misalkan, tanpa sebab. Kemudian kita digambarkan sesuatu yang aneh. Melihat pohon kelapa depan rumah itu seperti kepala setan misalkan. Ya ada sesuatu berarti. Diruqyah. Barangkali kita disihir dan tempat sihirnya adalah di situ. Barangkali. Yang penting kita berusaha dengan cara yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa asnada min hadits Isa bin Yunus wa Abi Dhamrah, Anas bin Iyad wa Abi Salamah Yahya bin Qattan fihi, dan dalam riwayat lain ya dari Yahya bin Qattan, qalat Aisyah mengatakan, hatta kana yukhayyalu ilayya annahu fa'ala syai' wa lam yaf'alhu. Sihirnya, hasil sihirnya itu dihayalkan kepada Nabi seolah-olah telah melakukan sesuatu padahal belum, atau bahkan tidak. Ya, dibuat takhayyul. Jadi takhayyul itu bukan sesuatu
Mungkin ada orang yang mengatakan sihir takhayul. Takhayul bahasa Indonesia itu sudah berubah makna. Yang namanya takhayul dalam bahasa Arab itu ya adalah perkara yang tidak dilakukan tapi seolah-olah dibuat seperti melakukan. Ini sihir takhayul. Sihirnya ada. Itu tidak terjadi tapi seolah-olah terjadi. Ini takhayul. Misalkan tali disihir. Pandangan kita yang disihir ini seperti ular misalkan. Ular. Jadi pandangan kita ini seperti ular. Padahal tali biasa. Atau sarf memang. Yang namanya sihir sarf. Menjadikan sesuatu jadi sesuatu biidznillah taala, tapi secara kauniyah. Benar-benar terjadi. Talinya jadi ular benar-benar. Kalau dipegangnya ular. Ini misal. Jadi ada beberapa jenis sihir yang diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam surat Al-Baqarah. Ya, ketika menjelaskan ayat sihir tadi. InsyaAllah nanti suatu ketika kita akan sampai ke ayat tersebut insyaAllah ta'ala. Kita lanjutkan lagi. Fa'umira bil bi'ri fadufina. Maka diperintahkan untuk mendatangi sumur tersebut dan dikuburlah. Ya. Dikuburlah alat-alat sihir tadi. Wa dzukira annahu rawahu an Hisham aidan. Disebutkan dari Hisham Ibnu Abi Zinad al-Laits bin Sa'ad riwayat tadi. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abi Usamah, Hammad bin Usamah dan Abdurrahman bin Numair. Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Affan bin Wahab. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari riwayat yang lainnya. Beliau mengatakan, Aisyah mengatakan, labitha Rasulullah 6 ashhur yara annahu ya'ti wa la ya'ti. Dalam riwayat ini bahwasanya Rasulullah ketika disihir itu selama 6 bulan. 6 bulan tersihir mendatangi seolah-olah beliau mendatangi sesuatu padahal belum mendatanginya. Fatahu malakan, maka datanglah 2 malaikat, fajalasa ahaduhuma 'inda ra'si. Duduk salah satunya di sisi kepalanya, wal akhar 'inda rijlih. Dan yang lainnya di sisi kakinya, dan masing-masing mengatakan dengan kisah yang serupa di atas. Dan disebutkan oleh As-Sa'labi dalam tafsirnya, berkata Ibnu Abbas an Aisyah, kana hulam minal yahud yakhdumu Rasulullah. Dulu ada pemuda dari Yahudi, dia menjadi pelayan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fadabbat ilaihi al-yahud, maka Yahudi mempengaruhi pemuda tadi. Dipengaruhi, ya. Falam yazalu bihi hatta akhadha masyaqata ra'sin nabi wa iddata asnanin min musyah. Maka terus berusaha sampai akhirnya berhasil mengambil rambut dan mengambil sisir yang biasa digunakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beberapa potongan-potongan daripada sisir. Jadi sisir itu, mata sisir biasanya ada putus-putusnya ya. Nah, itu diambil untuk alat sihir. Fa'ataha al-yahud fasaharuhu fiha. Maka tadi rambut-rambut, sisir dan potongan-potongan tadi diberikan kepada orang Yahudi, maka Yahudi pun mensihir Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan alat tadi. Dan alat-alat sihir itu banyak. Kalau sekarang mungkin ada foto disihir, ada pakaian, ada macam-macam alat-alat sihir yang itu adalah intinya sesuatu yang biasa kita gunakan atau bagian dari tubuh kita itu bisa digunakan untuk mensihir. Maka berhati-hatilah. Wa kana alladhi yatawalla dzalik rajulun minhum yuqalu lahu Labid ibn A'sam. Dan yang menyuruh pemuda tadi adalah seseorang yang bernama Labid ibn A'sam. Tsumma dassaha fi bi'ri li Bani Zuraik. Kemudian ya alat sihir tadi ditaruh di sumur milik Bani Zuraik yang dinamakan Zarwan. Famarida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wastasara syi'ra ra'sih. Beliau sallallahu alaihi wasallam sakit sampai rambutnya ini rontok. Ya, sakit luar biasa, rontok rambutnya. Labitha 6 ashhur. Dia merasakan atau Rasulullah merasakan sakit selama 6 bulan.
yura annahu yati nisa wa la yatihinna, seolah-olah sudah mendatangi istrinya padahal belum. Wa ja'ala yadubu wa la yadri ma arah, dan ketika itu Rasulullah terasa bingung ketika itu. Terasa bingung, sudah datang apa belum, dan seterusnya. Fa bainama huwa naim, ketika Rasulullah tertidur, id atahu malakan, datanglah dua malaikat. Faqa'ada ahaduhuma 'inda ra'si wal akhar 'inda rijlaihi. Satunya duduk di sisi kepala, satunya duduk di sisi kaki. Faqala alladhi 'inda rijlihi alladhi 'inda ra'si. Berkata yang di kakinya kepada yang di sisi kepala. Kalau riwayat Bukhari tadi, yang berkata siapa? Yang di sisi kepala kepada yang di sisi kaki. Ini riwayat yang berbeda. Kemudian mengatakan mabala rajul tubba. Kena apa ini? Tersihir. Wa matab. Ya. Sihirnya bagaimana bentuknya? Qala suhira. Bentuk sihirnya sihir yang asli sihir, yaitu sihir untuk memisahkan suami istri. Wa man saharu, siapa yang mensihirnya? Labid ibn al-A'sam al-Yahudi. Satunya menjawab, yang mensihirnya adalah Labid ibn al-A'sam al-Yahudi, orang Yahudi. Qala wa bina tabba. Dengan apa dia mensihir? Qala bi musyatin wa musyatatin, dengan rambut dan sisirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala wa aina huwa? Di mana itu? Fi juffi tal'ati tahta ra'una fi bi'ri Darwan. Ya. Yaitu dicampur, diikat-ikat dengan juf tal'ah. Kalau di sini adalah kulit ari dari kurma. Jadi kalau kurma ada kulit arinya. Nah, campur dengan itu. Kalau riwayat yang pertama tadi dengan mayangnya kurma jantan. Kita selesaikan ini. Allah, sebentar lagi selesai. Ta'ti yakumu alaihi al-matih, fantabaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madhura wa qala, ketika itu Rasulullah terbangun dan mengatakan, ya Aisyah, ama sya'arti anna Allah akhbarani bida'i. Tahukah engkau bahwasanya Allah telah mengkhabarkan tentang apa yang aku rasakan dari sakit? Tsumma ba'atha Rasulullah Aliyan wa Zubair wa Ammar bin Yasir. Maka Rasulullah mengutus Zubair, Ali dan Ammar bin Yasir untuk mencari itu buhul-buhulnya, alat sihirnya. Fanazahu ma'al bi'r ka'annahu nuqa'at al-hina. Maka Rasulullah ketika itu mendapati sumur yang warna airnya seperti patar-patar atau tadi yang warna merah lah. Tsumma rafa'u as-sahrah, kemudian diangkatlah batu tadi yang di tengah sumur. Wa akhrajul juf, maka dikeluarkannya, di bawahnya itu ada alat-alat sihir tadi. Fa idza fihi musyatah ra'si wa asnani min mushtih. Rupanya di gelungan-gelungan tadi, buhul-buhul tadi, ada rambut-rambut dan mata-mata sisir. Wa idza fihi watar ma'qud, di situ ada tali-tali, simpul-simpul. Fa fi 12 uqdah mahzurah bil ibar. Ya, di situ ada 12 simpul tali, ya, yang sulit untuk dilepaskan. Fa anzalallahu ta'ala suratain, maka Allah turunkan dua surat, yaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Fa ja'ala kullama qara'a ayan in halat uqdah. Ketika membaca satu ayat, terputus itu simpul-simpul tadi. Wa wajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jifah hina in halat al-uqdah al-akhirah. Maka Rasulullah mendapati rasa lepas dari penyakit ketika terlepas tali yang terakhir dari 12 tadi. Faqama ka'annama nasyita min iqal, maka Rasulullah berdiri seolah-olah lepas dari kerangkeng. Wa ja'ala Jibril yaqul, dan Jibril mengatakan, bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dzika min hasidin wa 'ainin Allahu yashfik. Dengan menyebut nama Allah aku meruqyahmu dari seluruh yang menyakitimu, dari orang-orang yang hasad, dari seluruh ain, semoga Allah menyembuhkanmu. Wa qalu, dan mengatakan, ya Rasulullah, afala na'khud al-khabith naqtuluh. Maka para sahabat tadi,
Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Ammar bin Yasir. Rasulullah, tangkap saja itu tadi, itu yang mensihir Anda ya Rasulullah. Naqtuluh, kita bunuh saja. Nah, ini bukan main hakim sendiri, karena Rasulullah adalah pemerintah ketika itu. Rasulullah presidennya. Dan hukuman bagi tukang sihir dan orang yang minta disihirkan adalah dibunuh, memang penggal kepalanya. Faqala Rasulullah, "Ama ana faqad syafani." Adapun aku telah sembuh. Wa akrahu an uthira 'ala an-nasi syarra. Aku benci jika membekaskan pada seseorang itu kejelekan. Demikian yang diriwayatkan oleh Tsa'labi. Tafadhal barakallahu fikum, dikumandangkan azan. Wa bidina azakumullah. Suatu pelajaran yang besar dari tafsir surah ini adalah untuk kita banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhususnya dengan dua surat ini. Oleh karena itu, dua surat ini dinamakan Al-Mu'awwidatain. Dua surat yang digunakan untuk berlindung kepada Allah. Karena maknanya adalah kita meminta perlindungan kepada Allah. Yang kedua, dua surat ini Al-Falaq dan An-Nas disyariatkan untuk dibaca ya, ketika pagi sebagai zikir pagi, kemudian saat sore dibaca untuk zikir sore, dan dibaca sebelum tidur, ya, dengan dibaca dan ditiupkan ke telapak tangan dan diusapkan ke tubuh kita. Kemudian yang ketiga, kedua surat ini adalah surat yang digunakan untuk meruqyah, ya, ruqyah. Sebagaimana Al-Fatihah pula digunakan untuk meruqyah, untuk mengobati. Dan ruqyah itu, kalau mau kita terjemahkan bahasa Indonesia mungkin jampi-jampi. Cuma kalau Al-Quran kita terjemahkan dengan jampi-jampi, ini kurang sopan. Jadi ruqyah kita terjemahkan dengan ruqyah. Dan ruqyah ada yang sesuai dengan syar'i, apabila itu dari Al-Quran, yang dibaca adalah Al-Quran. Dan ada ruqyah yang syirik, ya, apabila jampi-jampinya tersebut bacaan-bacaan yang tidak ngena, yang tidak diketahui artinya, atau dengan cara-cara yang ada kesyirikannya. Kemudian kita ingatkan pula bahwasanya jangan meremehkan tentang ucapan-ucapan mantra-mantra sihir-sihir. Khususnya kita yang punya anak-anak muda, anak-anak kecil. Banyak sekali tontonan-tontonan di televisi yang mengajarkan sihir. Bahkan ada acara, wallah alam namanya apa, intinya ini untuk menampilkan bakat-bakat sihir, ya, ditontonkan di TV. Itu kan berarti menonton TV, menonton sihir. Hati-hati. Jangan kita biarkan anak-anak kita menonton acara-acara seperti itu, atau acara pun yang lainnya dari televisi yang kebanyakan memudaratkan. Apalagi acaranya sifatnya kekufuran, sihir. Kemudian kita perhatikan anak-anak kita, terkadang sering mungkin sifatnya hanya sekedar main-main, mengucapkan mantra-mantra. Mungkin yang terkenal misalkan Abrakadabra. Hati-hati, ini seolah-olah ringan, tapi ini mantra sihir. Terus nggak tahu, anak juga kurang paham itu. Mantra-mantra lagi yang ada biasanya di film-film anak-anak muda. Kita contohkan dan kita sebutkan saja untuk mengingatkan. Film Harry Potter, ya, dan memang ceritanya adalah tentang sihir. Di mana itu mantranya jelas-jelas mantra sihir. Ciri-ciri mantra sihir kayak apa sih? Ya, yang pertama biasanya cirinya bukan dari bahasa manapun dari kalangan manusia. Kayak abrakadabra, bahasa apa itu? Enggak ada. Bahasa Inggris bukan, bahasa Latin bukan. Maka para ulama mengatakan dimungkinkan ini adalah bahasa jin. Bahasa jin yang mengandung makna kekufuran. Ya. Kemudian atau terkadang mantra sihir itu dari bahasa kita,
bahasa Arab mungkin atau bahasa Indonesia, tetapi maknanya tidak genah. Ya. Maknanya nggak genah, maknanya nggak jelas. Mau dikatakan sahir juga bukan sahir. Ada ibarat di orang Arab itu perkataan-perkataan dukun, dinamakan watad, yaitu bukan syair tetapi seperti bersajak kalimatnya. Kalimatnya seperti bersajak. Mungkin saya tidak bisa contohkan di sini karena nggak hafal. Ya. Atau terkadang cuma seperti itu. Dan juga ciri tukang sihir biasanya menyemburkan pada buhul-buhulnya. Sebagaimana kita meruqyah juga menghembuskan pada tangan kita ketika membaca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ditiupkan, diusapkan. Ya. Tapi kalau mereka setelah bacaannya tidak jelas atau jelas tetapi maknanya tidak jelas, ditiupkan pada alat-alat sihir mereka. Dan sekarang beraneka ragam. Tetapi intinya memang yang namanya alat sihir seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Falaq ini, yaitu buhul-buhul, tali-tali, simpul-simpul. Ya, ini adalah alat-alat sihir yang sangat berbahaya. Kemudian terakhir, jangan lupa Rasulullah SAW seorang yang terlindungi dari kesalahan, seorang yang suci, itu saja tersihir. Sehingga kita tidak merasa aman dengan itu. Maka lindungilah diri kita dengan zikir pagi, zikir petang, zikir sebelum tidur, dan melaksanakan adab-adab ketika kita mau masuk ke tempat yang belum kita kenal. Kita ucapkan a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Kita mau masuk kamar mandi karena itu tempatnya jin, bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari khubut, khaba'ith. Ya, khubut di sini bukan diartikan najis, tapi diartikan apa? Jin laki-laki dan jin perempuan. Karena memang di kamar mandi. Kita banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sangat penting sekali. Dan kalau memang kita tersihir, jangan sekali-kali menggunakan tukang sihir untuk mengambil sihirnya. Tetapi berdoalah kepada Allah, istikharah, salat hajat, salat malam, untuk menampakkan, memperlihatkan di manakah letak alat sihirnya itu. Alat sihirnya di mana? Ini salah satu untuk mengobati sihir adalah tadi. Alat sihirnya di mana? Kita istikharah. Barangkali dari mimpi, atau barangkali kita melihat sesuatu di tempat tertentu itu aneh, seperti Rasulullah tadi melihat sumur airnya seperti pacar warna merah, kormanya seperti kepala syaitan. Nah, berarti kalau kita tersihir melihat sesuatu tempat yang aneh seperti itu, perintahkanlah orang lain untuk menggalinya atau mencarinya. Barangkali ada raja-raja, ada buhul-buhul yang digunakan untuk mensihir. Dan sekali lagi, bahwasanya sihir itu ada. Ahli sunnah yakin bahwasanya sihir itu ada. Jadi percaya adanya sihir. Bukan percaya sihir, tapi percaya adanya sihir. Karena yang memberikan manfaat dan mudarat bukan sihir itu, tapi Allah Subhanahu wa taala. Sihir adalah cara-cara syaitan untuk memudaratkan kita. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.